Halo, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Ini merupakan pertemuan ke-8 untuk teman-teman di hubungan internasional UNPAS, Universitas Pasundan. Kita kuliah daring, seperti itu. Mestinya teman-teman presentasi terlebih dahulu. Saya sudah berikan tugasnya, teman-teman juga sudah menerima itu bahkan sebelum kita work from home, school from home. Kita sudah bicara tentang, kita udah ada 2 atau 3 pertemuan yang teman-teman presentasi seperti itu. Nah, jadi lantaran kita sedang dalam keadaan penjarakan sosial, maka perkuliahannya berubah jadi daring. Nah, daring itu beberapa definisinya adalah via via langsung live gitu ya, pakai aplikasi dan lain sebagainya. Dan yang satu lagi menggunakan media-media yang lain seperti halnya misalkan Word, kemudian seperti ini video dan penugasan. Nanti ini kemudian saya akan unggah di websitenya fakultas ya. Jadi teman-teman tinggal mengakses video ini untuk kemudian teman-teman bisa simak. Oke, begini teman-teman sekalian. Jadi pertemuan ke-8 ini kan kita udah bagi, kemudian juga RPS-nya sudah bagikan. Sebelumnya mestinya teman-teman dulu yang presentasi, baru kemudian saya merespon, meluruskan dan lain sebagainya. Jika ada yang samar kemudian saya terangkan, jika ada yang keliru kemudian saya luruskan. Kita berbagi diskusi berkenaan dengan Islam dan disiplin ilmu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Islam untuk disiplin ilmu. Bagaimana kemudian Islam dalam perspektif doktrinal itu kemudian saya tarik untuk melihat bagaimana perkembangan hubungan internasional, terutama pertumbuhan negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Kita akan melihat bagaimana kemudian mereka mengatur peranata kehidupan mereka. Kemudian kita bicarakan juga gagasan kekhilafahan. Tentu saja di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bicarakan, teman-teman kita udah UTS dan kita sudah bicarakan tentang sumber ontologi Islam, apa yang menjadi pusat dari ontologi Islam. Kita juga sudah melihat apa yang menjadi aksiologi dalam Islam, apa yang menjadi landasan aksiologi dalam Islam, dan kemudian apa yang menjadi dasar epistemologi dalam Islam. Ini merupakan modalitas awal untuk kita pergunakan Islam sebagai perspektif. Tanpa ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi, teman-teman akan sulit untuk melihat, untuk menggunakan Islam sebagai perspektif. Alih-alih Islam menjadi perspektif, justru bisa jadi teman-teman akan melihat Islam ini sebagai sekedar doktrin. Ini akan berbeda ketika teman-teman menganggap Islam sebagai hanya sekedar doktrin dan Islam sebagai perspektif. Perspektif ini kan berarti dia adalah seperti halnya misalkan analoginya itu seperti pisau. Kalau doktrin itu bukan pisau, tapi pisau yang cuman sekedar dipercayai bahwa dia itu berguna, itulah istilah sederhananya seperti itu. Sementara doktrin, sementara perspektif, gitu ya, atau disiplin ilmu, Islam sebagai disiplin ilmu adalah Islam yang digunakan sebagai pisau. Dia merupakan pisau bedah. Kita lihat segala sesuatu dalam perspektif Islam. Islam sebagai perspektif dalam hal ini, oke? Teman-teman sudah paham penalaran saya ke arah mana. Nah, ini hanya merupakan video yang nge-trigger teman-teman untuk masuk ke dalam diskusi. Nanti kita akan diskusinya di WA ya. Tapi nanti kesulitannya adalah mengkoneksikan pertemuan kita di WA dengan kehadiran di fakultas dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan kehadirannya itu lebih ke teman-teman mengakses video ini dari lamannya fakultas ya. Nah, ini pertemuan ke-8 setelah UTS. Sekarang kita bicarakan tentang kalau tidak salah kita hari ini bicara tentang konteks Iran gitu ya.
terutama berkenaan dengan mazhab teologi dalam Islam dalam konteks Iran. Bagaimana kemudian mazhab teologi dalam Islam, terutama di masyarakat Iran, itu menciptakan sebuah iklim tersendiri yang menciptakan sebuah tatanan masyarakat di Iran. Kita tahu misalkan bahwa kita sudah bicarakan sebelumnya, ada Sunni, ada Syiah, ada Sunni juga bermacam-macam, ada Sunni istilahnya Sunni kanan, ada Sunni kiri, ada Sunni konservatif, ada Sunni yang cukup yang cukup kontemporer seperti itu ya. Demikian juga dengan Syiah juga ada yang Syiah konservatif, ada yang Syiah kontemporer. Di Iran itu kebanyakan masyarakatnya adalah Islam Syiah. Tapi juga banyak bukan berarti tidak ada Islam Sunni di Iran. Nah, dari kedua hal ini kita akan melihat bahwa ada dua kecenderungan. Ada dua kecenderungan masyarakat untuk menciptakan idealitasnya. Yang pertama adalah kalau Islam Sunni itu kalau mereka pengen bikin pranata sosial, mereka pasti didasarkan pada hukum di antara 4 mazhab. Gitu ya. Kalau bikin hukum Islam 4 mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Gitu ya. Mazhab 4 ini. Nah, sementara untuk kalangan Syiah itu biasanya mazhabnya ke Ja'fari. Nah, Ja'far nanti ada urusannya dengan wilayatul faqih dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah jika mereka menciptakan pranata sosial, teman-teman Syiah itu lebih cenderung cepat untuk mengorganisir sistem sosial karena mereka mazhabnya cenderungannya satu, gitu ya, Ja'fari. Tapi nanti variasinya itu mau urusan lain lah, urusan dengan variasi. Tapi bahwa di Ja'fari ini kecenderungannya mudah untuk mengorganisir. Sementara teman-teman Sunni itu sulit. Oleh karena itu yang menarik adalah bahwa di sini teman-teman atau kalangan masyarakat Islam Syiah itu lebih cepat mengorganisir diri. Terutama misalkan kita lihat dalam kasus politik Iran. Iran itu Mustafa Kemal, sebelumnya Mustafa Kemal Atatürk, kemudian Reza Pahlavi kemudian ingin membawa iklim masyarakat Syiah pada saat itu ke arah modernisasi. Nah, sementara Islam ingin membawa katakanlah Imam Khomeini pada saat itu ingin membawa masyarakat ke arah bukan modernisasi tapi ke arah tradisional, bukan konservatif nih. Ini harus digarisbawahi. Yang satu ingin ke arah modern, westernized dan lain sebagainya. Yang satu kalangan agamawan ingin supaya masyarakat ini bergerak ke arah yang lebih bersifat tradisional. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pergolakan politik. Mana yang lebih kuat? Pergolakan politik. Yang satu menggunakan kekuatan politik internasional, Reza Pahlavi menggunakan politik internasional. Kita tahu channel-channelnya di luar seperti Inggris, Amerika dan lain sebagainya pada saat itu, katakanlah sebelum tahun 70-an revolusi Islam Iran terjadi, itu mereka cukup bergolak seperti itu ya, cukup bergolak keadaan kondisi politiknya pada saat itu. Yang satu ingin membawa masyarakatnya ke arah modern, yang satu terutama kalangan agamawan, terutama yang diorganisir di bawah Imam Khomeini pada saat itu ingin membawa masyarakat ke arah yang bersifat tradisional. Mana yang menang di antara dua ini? Ternyata setelah revolusi Islam Iran terjadi, tentu saja dengan kekuatan tradisionalisme dan kecenderungan masyarakat pada saat itu, yang menang adalah Iran, Republik Islam Iran pada saat ini. Yang menciptakan Republik Islam Iran pada saat ini adalah konsensus masyarakat yang memiliki kecenderungan pada tradisionalisme. Apakah tradisionalisme ini menolak modernisme? Tradisionalisme tidak menolak kemajuan. Modern dalam hal ini bukan modern seperti teman-teman anggap ya, bukan modern kemajuan teknologi, bukan. Tradisional dalam
doktrin, dalam perspektif Islam adalah tradisional, adalah masyarakat tradisional yang mendasarkan dirinya pada kesadaran tentang Tuhan. Sementara modern itu mendorong masyarakatnya ke arah pelupaan tentang Tuhan. Tuhan itu sedikit demi sedikit diambil dari pikiran dan hati mereka. Itu adalah dampak dari modernisasi. Sementara tradisional itu menginginkan masyarakatnya mendasarkan diri pada Tuhan. Itu kenapa sebabnya yang ini menang dalam konteks Iran. Saya tidak akan bicarakan dalam konteks yang lain. Mungkin dalam konteks katakanlah Dubai, Abu Dhabi dan lain sebagainya, mungkin yang menang adalah modernisme, gitu ya, daripada tradisionalisme, gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa sekalipun mereka katakanlah masyarakat Iran itu memenangkan atau memiliki kecenderungan pada tradisionalisme, teman-teman bisa lihat kemajuan teknologi di Iran itu nggak ketinggalan amat. Buktinya mereka punya lembaga nuklir sendiri, kemudian mereka katakanlah mempunyai kekuatan militer yang sangat kuat, didukung oleh para saintis-saintis yang maju di bidang kedokteran dan di bidang teknik. Artinya bahwa tradisional dalam perspektif orang-orang Iran adalah tradisionalisme yang tidak antipati pada pada kemajuan, gitu ya, pada aspek-aspek yang bersifat kontemporer, gitu. Sementara orang-orang umum menganggap bahwa ketika sebuah negara atau katakanlah sebuah masyarakat itu lebih tradisional, itu tradisinya itu mereka anggap misalkan tradisional itu kayak misalkan tari, tortor apalah gitu. Bukan itu, tapi orang-orang tradisional adalah orang-orang yang mendasarkan dirinya pada kesadaran tentang Tuhan. Sementara kemajuan itu tetap digunakan selama kemajuan ini positif. Nah, ini harus diluruskan perspektif tradisi di sini. Tapi juga secara antropologi dan secara budaya, memang secara umum orang-orang kalau mendengar istilah tradisional pasti istilahnya itu pasti konservatif, gitu ya. Kemudian nggak tahu nuklir, pengennya kembali ke masa lalu. Kalau nggak ada sesuatu yang tidak ada di zaman dulu, itu kemudian dianggap merupakan barang baru, katakanlah, atau istilah agamanya itu dikatakan sebagai bid'ah, gitu ya. Dan bid'ah ini masuk ke dalam dua kategori katanya, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah, gitu ya. Tapi mostly dolalah sih, gitu ya. Jadi seakan-akan semua bid'ah adalah bid'ah yang menyesatkan, padahal seperti sudah kita sering bedah sebelumnya dalam diskusi-diskusi yang melibatkan akal sehat, kemudian melibatkan penelitian bahwa kemajuan, gitu ya, yang konotasinya seringkali disandingkan dengan bid'ah, itu tidak bisa dibendung, teman-teman sekalian. Kemajuan itu merupakan hal niscaya karena kebutuhan manusia akan mendorong pada penemuan. Kebutuhan manusia adalah ibu dari penemuan. Kita panas misalkan, tengah hari panas, membutuhkan sesuatu. Teman-teman yang di kota kalau panas mungkin kita tinggal nyalakan AC. Artinya bahwa ada penemuan, ada kebutuhan, ada situasi, artinya situasi mendorong kebutuhan. Situasi itu panas mendorong pada kebutuhan. Oh, saya pengen dingin. Bagaimana saya pengen dingin? Bagaimana caranya supaya udara ini dingin padahal memang sedang panas. Seperti itu, maka diciptakanlah sebuah alat yang bisa mengubah situasi panas ini menjadi dingin. Artinya selama ada kebutuhan manusia, maka ada penemuan, ada kemajuan, ada hal yang bersifat bid'ah, ada sesuatu hal yang baru lah, istilahnya seperti itu. Jadi tidak semua bid'ah itu jelek.
seperti ini merupakan keniscayaan teman-teman sekalian. Jadi dan juga bukan hanya kemudian sebuah masyarakat ini menganut tradisionalisme kemudian menganggap kemajuan itu sebagai bukan sebuah anugerah. Justru orang yang benar-benar tradisional dalam perspektif yang baik adalah orang yang dia paham bahwa manusia itu selalu punya kebutuhan dan kebaruan itu selalu akan hadir di tengah-tengah manusia, dan oleh karena itu kita butuh kebaruan-kebaruan itu, tapi sekaligus juga kita jangan sampai lupa pada aspek yang lebih penting daripada kehidupan, yaitu bahwa hal-hal yang baru ini harus memberikan makna kepada manusia. Hal-hal yang baru ini jangan sampai kemudian menghilangkan identitas manusia. Hal-hal yang baru ini jangan sampai kemudian merenggut apa yang menjadi esensi daripada peri kehidupan. Gitu ya, jangan sampai kemudian manusia menggadaikan hidupnya hanya untuk hal-hal yang bersifat sepele. Jangan sampai manusia melakukan kejahatan atas nama Tuhan, kejahatan atas nama kejahatan atas nama kepentingan pribadi, gitu ya, kejahatan atas nama teknologi, kejahatan atas nama kebaruan, gitu ya. Dan di atas semua itu adalah sebuah kemestian manusia kembali mengarahkan dirinya pada hal-hal yang bersifat positif. Jadi penemuan adalah satu hal, kemudian jati diri manusia adalah hal yang lain. Nah, kembali lagi ke topik berkenaan dengan Iran tadi. Jadi teman-teman sekalian, masyarakat Iran itu sekalipun mayoritasnya adalah Sunni, mayoritasnya adalah Syiah, di sana juga ada mayoritas, ada kalangan Sunni. Tentu saja ada perdebatan ini itu dan lain sebagainya. Seperti halnya di Indonesia, kayak saya sudah berikan contoh, misalkan di pertemuan ke-6 kalau tidak salah ya, ke-5 kalau kita sudah bicarakan modalitas primer negara Islam. Salah satunya adalah Indonesia, karena Indonesia ini memiliki mayoritas Muslim. Kenapa mayoritas Muslim di Indonesia tidak menciptakan negara dengan sistem agama dengan tanda kutip? Itu karena mazhab hukum di dalam Islam Sunni itu banyak, ada fikihnya itu kan banyak, misalkan Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, dan Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, ada 4. Jadi mereka sulit untuk mengorganisir ini dalam satu corak, sekalipun katakanlah di Indonesia itu yang mayoritas adalah Sunni, tapi kemudian juga Sunni ini terpecah lagi menjadi corak-corak yang lain. Ada Sunni yang konservatif, ada yang Sunni yang bahula sekali gitu ya, ada Sunni yang kemudian sangat kontemporer, dan dua kubu ini juga seringkali memunculkan polemik, perbedaan pendapat gitu ya. Saya seringkali mengilustrasikan seperti ini. Orang kalau makan mie itu kan beda-beda, bisa jadi mie-nya sama tapi cara mengolahnya beda gitu ya. Kenapa cara mengolah beda? Karena bisa jadi ada situasi kondisi yang membedakan itu. Terus, kita harus memisahkan esensi dari sesuatu hal yang tidak esensial. Esensinya apa sih kalau kita makan mie? Oh, esensinya kalau saya makan mie saya kenyang, udah, karbohidrat, udah selesai tuh, kelar urusan, gitu ya. Nah, sementara banyak orang yang tidak melihat itu sebagai sesuatu yang bersifat esensial. Mereka itu hanya melihat itu sebagai sesuatu yang bersifat aksidental. Misalkan itu misalkan masak mie, kalau nggak mie goreng itu nggak bener. Misalkan mie dibungkusnya mie goreng, gitu kan. Kalau masak mie-nya nggak jadi mie goreng, ini nggak bener nih, gitu ya. Jadi ada sementara kalangan yang memutlakkan anggapan bahwa kalau masak mie itu harus mie goreng, sementara mie kuah, mie tek-tek dan lain sebagainya, kue tiaw, apalagi ini kue tiaw apakah mie apa aci sih ini sebenarnya kan gitu. Ini pertanyaan yang nggak penting sih memang si pertanyaan ini. Tapi kan ada sementara orang yang seperti itu. Nah, maka kalau kita melihat
Indonesia dalam perspektif ilmu, terutama berkenaan dengan peran asal sosial, sulit sekali Islam sekalipun mayoritas menciptakan negara Islam. Tapi terima kasih banyak, Indonesia memiliki sebuah sistem tersendiri yang mewadahi, yang memungkinkan semua perbedaan identitas, agama, suku, dan budaya masuk ke dalam satu kesatuan. Nah, itu ya, kita sudah bicarakan ya. Itu saja mungkin teman-teman sekalian. Ini juga sudah terlalu panjang. Biasanya saya bikin pengantar itu cuma 15 menit, 20 menit. Kita diskusi tentang konteks Iran, gitu ya. Saya tunggu tugas teman-teman yang di pertemuan ini untuk masukkan ke tugasnya PowerPoint kan. PowerPoint masukkan ke WA dan kita diskusi. Kalau ada diskusi silahkan diskusi. Saya tidak akan terlalu tidak akan memaksakan teman-teman kita untuk telekonferensi dan lain sebagainya, pakai video call, karena terutama permasalahannya ada di saya ada di desa, di tempat yang cukup sulit sinyal seperti itu, sehingga perkuliahan akan seperti ini, akan verbal dan diunggah ke video YouTube seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal akses saja ke YouTube. Kenapa seperti ini? Karena ini lebih simpel. Saya tinggal YouTube ke warnet untuk kemudian masukin ini sebentar, daripada telekonferensi nanti terbentur waktu dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu ya. Tetapi tentu saja untuk teman-teman yang mengakses ini akan dibatasi waktunya dalam durasi tertentu. Oke ya. Teman-teman sekalian, ini hanya merupakan kuliah pengantar saja. Kalau ada diskusi silahkan komentar juga di WA group. Itu ada petugasnya di sana juga kalau tidak salah, yang memantau pergerakan kita, diskusi kita, dan tugas-tugas dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman sekalian. Wa taufiq illa billah. Mohon maaf atas kesalahan atau noisy yang masuk dan kurang baiknya kualitas video ini. Mungkin sekian dari saya. Wa taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.